main game PS Vita di Android. Don't believe in destiny, I just do what's best for me. Don't listen to my enemies, they're just full of jealousy. Yeah, this legacy, you gon' see what's left of me. You gon' see success in me, you ain't seen the rest of me. I just wanna be the best at what I know, better than the rest, just watch me grow. Put me to the test and watch me go. This is my quest, I'ma make it known. They call me obsessive, oh I know. Call me selective with my notes, call me aggressive with my flow. Call me offensive even though Joe, I ain't gonna lie, life's tough. Try to get by, life's rough. Try to do it right, it's not enough. Even though you try, you still mess up. But I'm still gonna fight for what I love. Still gonna die for what I love. Still gonna try. Halo, assalamualaikum. Kembali lagi di channel levelup.id. Di video kali ini kita akan share ke teman-teman cara untuk main game PS Vita di Android. Setelah sebelumnya kita bahas cara untuk main game PS2 di Android, kali ini kita akan bahas lagi cara untuk main game PS Vita di Android. Walaupun paling enak untuk main game PS Vita ya di konsol PS Vitanya. Kalau kalian punya uang, kalian bisa langsung beli PS Vita. Saat ini harganya sekitar 1 jutaan. Tapi kalau teman-teman ingin mainkan di smartphone Android yang kalian miliki pun juga bisa dengan menggunakan emulator PS Vita, yaitu Vita 3K atau Vita 3000. Saat ini emulator ini masih eksperimental, jadi masih belum stabil. Walaupun sudah banyak sekali game yang bisa kita mainkan dengan menggunakan emulator ini. Kalau dari websitenya sekitar 1000-an game sudah playable dimainkan dengan menggunakan emulator Vita 3K ini. Walaupun di game yang sudah playable pun juga masih ada bug, tapi tetap bisa kita mainkan dengan lancar. Di video kali ini kita akan bahas mulai dari cara untuk download dan install Vita 3K-nya, cara untuk setup dan settingnya, cara untuk menambahkan game, dan kita akan coba berapa game di Vita 3K ini guys. Emulator ini juga support untuk kalian jalankan di Windows ataupun di macOS. Jadi buat teman-teman yang ingin main game PS Vita di laptop atau di PC-nya, kalian juga bisa gunakan emulator ini. Kemudian untuk minimum requirement-nya di Android, kalian harus menggunakan device ARM64, kemudian Android-nya minimal Android 7, dan device kalian juga sudah support Vulkan 1.0. Dan tidak usah lama-lama lagi, langsung kita akan mulai tutorialnya. Oke teman-teman, sekarang kita sudah masuk di device Android yang akan kita install emulator PS Vitanya, yaitu Vita 3K. Yang pertama, silahkan kalian buka browser kalian dan langsung masuk ke vita3k.org. Di sini teman-teman bisa baca informasi tentang Vita 3K-nya. Lalu di sini teman-teman juga bisa tinggal pilih apakah ingin gunakan emulator ini di Windows, macOS, Linux, atau di Android. Kemudian kalau teman-teman ingin melihat game apa saja yang playable di Vita 3K ini, tinggal masuk ke compatibility. Setelah itu pilih compatibility list. Dan di sini kalian bisa lihat untuk yang playable sekitar 1000 game dan yang in-game itu sekitar 300 game. Tapi di sini untuk yang playable, walaupun dia 1000 game, tapi masih ada bugnya juga ya. Tergantung dari smartphone yang kalian gunakan dan tergantung juga dari operating system yang kalian gunakan. Selanjutnya kita akan langsung download aja Vita 3K-nya. Kita back terlebih dahulu, lalu masuk ke download. Setelah itu di sini karena kita akan download untuk Android, tinggal pilih yang Android, grab from GitHub. Di sini teman-teman bisa lihat untuk Vita 3K ini versi paling baru saat video ini dibuat adalah versi 8 ya. Kalian tinggal scroll ke bawah aja dan silahkan download file APK-nya dari sini. Untuk size-nya sekitar 12 MB. Setelah terdownload, langsung buka file APK yang sudah kalian download tadi. Kemudian langsung install aplikasinya ke device Android yang kalian gunakan. Setelah terinstall, kalian bisa langsung jalankan aplikasi Vita 3K-nya. Dan ini adalah tampilan saat pertama kali kita jalankan emulator Vita 3K ini guys. Di sini teman-teman tinggal pilih bahasanya, kita akan gunakan yang English United States dan tinggal pilih next. Lalu yang pertama kita akan download firmware-nya. Kalian tinggal pilih download firmware, scroll ke bawah dan silahkan kalian pilih download update di sini untuk mendownload firmware dari PS Vitanya. Size-nya sekitar 100 MB. Setelah terdownload, silahkan kembali lagi ke Vita 3K-nya dan silahkan pilih download phone package. Size-nya sekitar 54 MB guys. Setelah kalian download, silahkan kembali lagi ke Vita 3K-nya. Kemudian silahkan pilih install firmware. Lalu yang pertama silahkan kalian pilih firmware dari PS Vita yang sudah kalian download tadi, yang namanya PSV Update. Pilih ini. Kemudian tunggu installingnya sampai selesai. Setelah selesai tinggal pilih OK. Kemudian kalian pilih install firmware lagi dan pilih file phone package yang sudah kalian download tadi, yang namanya PSP2 Update. Tunggu installingnya dan setelah selesai kalian tinggal pilih OK. Kemudian tinggal pilih next. Selanjutnya di sini kalian bisa setting interface-nya.
Kalau teman-teman ingin menampilkan info bar, kalian bisa centang ini. Kalau misal tidak ingin tampilkan, kalian bisa hilangkan centangnya. Kemudian kalian bisa pilih yang grid mode. Kalau misal kalian ingin menampilkan icon di PS Vita-nya dalam bentuk grid mode. Tapi kalau ingin tampilkan dalam bentuk list, kalian bisa hilangkan centang yang di grid mode ini. Kita akan gunakan grid mode karena kita lebih suka menggunakan grid mode ini ya. Kemudian tinggal pilih next lagi. Setelah selesai tinggal pilih OK. Maka sekarang kita sudah masuk ke PS Vita-nya. Dan ini ada halaman welcome PS Vita-nya. Kalian bisa langsung close terlebih dahulu guys. Setelah masuk di sini kalian bisa langsung pilih create user. Setelah itu kalian bisa buat user kalian. Silahkan beri nama sesuai dengan keinginan kalian. Teman-teman juga bisa pilih avatar. Untuk file gambarnya ini PNG. Di sini kita akan gunakan nama user satu aja dan tinggal pilih confirm. Kemudian pilih OK, lalu pilih automatic user login dan pilih user kalian. Kalau sudah masuk di sini tinggal tap untuk mulai masuk ke emulator PS Vita-nya. Ini adalah tampilan awal saat pertama kali kita masuk ke emulatornya guys. Untuk menunya di sini cukup simple ya. Di bagian atas ada file, emulation, kemudian ada debug, configuration, control, dan juga help. Kemudian sekarang kita akan bahas bagaimana cara untuk menambahkan game PS Vita di emulator Vita 3K ini. Untuk game-game yang support dengan emulator ini kalian bisa baca di website Vita 3K tadi. Di sini kalian bisa lihat untuk format yang disupport adalah PKG, kemudian non PDRM, FAG, DEC, atau kalian bisa decrypt secara manual dari game PS Vita yang kalian miliki. Di video kali ini kita tidak bisa sharing tentang gamenya ya, jadi silahkan kalian cari sendiri game PS Vita yang ingin kalian mainkan. Begitupun formatnya sesuaikan dengan kebutuhan kalian. Kalian bisa download yang versi zip, kalian juga bisa download yang versi PKG. Kemudian untuk mulai menambahkan game ke dalam Vita 3K-nya, kalian tinggal pilih file aja. Kemudian di sini teman-teman bisa pilih install PKG kalau game kalian formatnya PKG, atau kalian bisa pilih yang install zip atau VPK kalau game kalian formatnya zip teman-teman. Di sini kita akan pilih yang install zip karena game yang sudah kita siapkan formatnya adalah zip. Setelah itu teman-teman tinggal pilih select file dan tinggal pilih game yang sudah kalian siapkan. Dan setelah terinstall maka gamenya akan langsung muncul di sini teman-teman, dan kalian bisa langsung mainkan game yang sudah kalian install ini. Jadi silahkan teman-teman install game yang ingin kalian mainkan dengan Vita 3K ini guys. Selanjutnya kita akan bahas beberapa settingan yang bisa kalian lakukan di PS Vita ini. Silahkan kalian pilih configuration, kemudian pilih settings. Yang pertama di sini ada menu core. Untuk menu core ini silahkan kalian biarkan default seperti ini aja. Kalian setting ke automatic aja teman-teman. Kemudian masuk lagi ke menu CPU. Di menu CPU ini kalian juga biarkan default dan jangan lupa centang enable optimization agar performanya dioptimize di emulator yang kita gunakan ini. Setelah itu di sini kalian bisa masuk ke GPU. Untuk di menu GPU ini kalian bisa setting backend renderernya. Kalau device kalian support dengan Vulkan, pastikan di sini kalian pilih Vulkan. Kalau misal device kalian tidak support Vulkan, kalian bisa coba OpenGL walaupun performanya akan sedikit lebih berat jika dibandingkan dengan Vulkan. Di sini kita akan gunakan yang Vulkan aja karena device kita support dengan Vulkan. Kemudian untuk GPU-nya kalian juga bisa pilih default atau teman-teman juga bisa install custom driver sesuai dengan GPU yang ada di device kalian. Cara untuk cek GPU yang kalian gunakan, yang pertama silahkan install dulu aplikasi CPU-Z. Kemudian di sini kalian tinggal masuk ke aplikasinya. Setelah itu di sini teman-teman tinggal pilih GPU renderernya. Untuk di device yang kita gunakan ini adalah Adreno 640. Kemudian untuk download driver customnya kalian bisa masuk lagi ke GitHub dari Vita 3K-nya. Setelah itu kalian bisa pilih yang Vita 3K di sini, lalu pilih Vita 3K, kemudian scroll ke bawah dan silahkan pilih yang Android yang Adreno drivers. Kemudian di sini teman-teman bisa cari drivers custom sesuai dengan kebutuhan kalian. Kalian bisa baca misal di sini ada Mesa Turnip driver versi 23.3.0, ini revisi 8. Untuk versi ini support untuk Adreno A730 dan support juga untuk Adreno 600 series. Jadi kalau kalian menggunakan GPU Adreno 640 seperti di device ini, kalian bisa download drivers versi terbaru ini. Silahkan langsung kalian download aja versi zipnya di sini guys. Kemudian untuk menggunakan driver ini, kalian tinggal masuk lagi ke Vita 3K-nya. Setelah itu tinggal pilih add custom driver. Lalu silahkan pilih driver yang sudah kalian download tadi guys. Lalu di GPU-nya kalian ganti dari default ke driver yang sudah kalian pilih tadi. Kemudian untuk settingan selanjutnya di sini kalian bisa setting render akurasinya. Kalian bisa pilih mulai dari standar atau yang high. Kalau device kalian itu high end, kalian bisa pilih yang high. Tapi kalau device kalian itu mid end, kalian bisa setting ke yang standar aja.
Kemudian untuk screen filternya di sini kalian bisa coba mulai dari nearest, bilinear, ini sampai FSR. Di sini kita akan coba yang bilinear terlebih dahulu. Kalau kalian sudah pernah coba semuanya, silakan kalian sharing di kolom komentar pada video ini guys. Kemudian untuk internal resolution upscaling di sini bisa kalian naikkan, misal kita naikkan ke 2K agar nanti grafik dari game yang kita mainkan itu bisa lebih bagus lagi. Ini juga tergantung dari device kalian. Kalian bisa coba naikkan step by step. Misal naikkan kedua kali seperti ini. Kalau gamenya masih lancar, kalian bisa naikkan lagi. Kalau masih lancar, kalian bisa naikkan lagi. Tapi kalau sudah lag, kalian bisa turunkan sesuai dengan spesifikasi device kalian. Lalu untuk anisotropic filtering kita biarkan ke 1, dan untuk double buffer kita biarkan memory mapping method. Setelah selesai setting, kalian bisa pilih save. Kemudian kita masuk ke menu sistem. Di menu sistem ini kalian bisa pilih apakah ingin mengaktifkan PSTV mode. Kalau ingin mengaktifkan, kalian bisa centang di sini. Kalau misal ingin mengaktifkan show mode, kalian tinggal centang di sini. Kalau misal tidak ingin mengaktifkan keduanya, tinggal hilangkan centangnya sesuai dengan kebutuhan kalian. Kemudian kita masuk ke settingan emulatornya. Kalau misal teman-teman ingin menampilkan FPS di gamenya, kalian bisa centang yang performance overlay, centang di sini. Setelah itu kalian juga bisa pilih detailnya, mulai dari minimum, low, medium, sampai dengan maksimum. Kita akan coba yang minimum terlebih dahulu, karena kita hanya perlu untuk menampilkan FPS-nya aja nanti ya. Kemudian kalian bisa pilih posisinya, apakah ada di top left, top center, dan lain sebagainya. Kita akan pilih yang top left aja agar tampil FPS-nya di bagian atas sebelah kiri guys. Setelah selesai setting, tinggal pilih save, dan kita masuk ke GUI setting. Di GUI setting ini kalian bisa setting sesuai dengan kebutuhan kalian. Kalau misal teman-teman ingin game Vita 3K-nya nanti full screen, kalian bisa centang yang di stretch the display area agar nanti gamenya di full screen kan sesuai dengan layar kalian. Tapi nanti gamenya akan sedikit ketarik ya. Kalau kalian tidak suka, kalian bisa disable aja stretch the display area-nya. Karena kami lebih suka full screen, jadi kita akan aktifkan yang stretch the display area. Untuk settingan lainnya kalian bisa baca dan sesuaikan dengan kebutuhan kalian. Kemudian untuk menu network dan juga debug kita akan biarkan default. Setelah itu tinggal pilih save dan kalian bisa pilih close untuk keluar dari menu settingnya guys. Kemudian untuk settingan selanjutnya kalian bisa setting controller atau gamepad untuk memainkan PS Vita-nya. Di sini kalian bisa memainkan menggunakan gamepad virtual atau menggunakan gamepad seperti ini. Tinggal sesuaikan dengan kebutuhan kalian. Kalau kalian ingin tampilkan overlay gamepad virtualnya, tinggal pilih controls. Setelah itu pilih overlay. Kemudian kalian bisa pilih modify gamepad layout dan kalian bisa setting sesuai dengan kebutuhan kalian. Atau kalian juga bisa gunakan gamepad seperti ini. Misal di sini kita gunakan gamepad PS4 ya, di S4. Kalian tinggal hubungkan aja gamepadnya ke device Android kalian. Di sini kita sudah hubungkan menggunakan Bluetooth ya, teman-teman. Setelah terhubung, kalian tinggal pilih controls. Setelah itu tinggal pilih controllers. Setelah itu di sini pastikan controller kalian sudah terdeteksi, dan kalau kalian ingin mapping, kalian tinggal tap aja di controller kalian ini. Lalu teman-teman bisa mapping sesuai dengan keinginan kalian. Kemudian sebenarnya kalian juga bisa ganti tema ataupun background dari emulator ini. Caranya tinggal masuk ke menu setting. Setelah itu kalian bisa pilih start. Lalu di sini kalian bisa ganti mulai dari tema dan juga background. Tinggal kalian sesuaikan dengan kebutuhan kalian, mulai dari tema, start screen, dan juga home screen backgroundnya. Tapi karena kita sudah suka dengan tema Vita 3K ini, jadi kita akan biarkan default aja seperti ini. Tapi kalau kalian ingin ubah-ubah backgroundnya atau mungkin temanya, silahkan kalian setting sesuai dengan kebutuhan kalian. Selanjutnya di sini teman-teman juga bisa buat custom config per masing-masing game yang sudah kalian install. Caranya kalian tinggal tekan dan tahan di game yang ingin kalian buat custom config-nya. Setelah itu di sini akan muncul beberapa menu, mulai dari start, compatibility untuk melihat kompatibilitas gamenya, custom config, create shortcut, delete, dan juga information. Kalau kalian ingin uninstall gamenya, tinggal pilih delete. Tapi kalau kalian ingin buat custom config, tinggal pilih custom config dan pilih create. Setelah itu teman-teman tinggal setting aja mulai dari CPU-nya, GPU-nya, kemudian GUI emulatornya sesuai dengan game yang akan kalian mainkan. Setelah selesai tinggal pilih save dan kalian tinggal close, maka satu game ini punya settingan tersendiri sesuai dengan yang sudah kalian setting tadi guys. Dan sekarang kita akan langsung cobain beberapa game di Vita 3K ini. Don't believe in destiny, I just do what's best for me. Don't listen to my enemies, they're just full of jealousy. Yeah, this legacy, you gon' see what's left of me. You gon' see success in me. You
ain't seen the rest of me. I just wanna be the best at what I know, better than the rest, just watch me grow. Put me to the test and watch me go. This is my quest, I'ma make it known. They call me obsessive, oh I know. Call me selective with my notes, call me aggressive with my flow, call me offensive even though yo, I ain't gonna lie, life's tough. Try to get by, life's rough. Try to do it right, it's not enough. Even though you try, you still mess up. But I'm still gonna fight for what I love, still gonna die for what I love, still gonna try, I won't give up, still gonna fight until I've won. They say I'm way too obsessed and I've got nothing left, and I'm not quite there yet, but those words they'll regret, cause I've got something left and I'm not giving in. I will not let them win, I won't stop till the end, no. Some injuries, mentally and physically. Studied them religiously so I don't repeat history. And people won't admit to me they don't want a victory bad enough to get a C. They'd rather just go leave it be. And oh, this journey I've been on since 13, working hard and learning, never stopping searching. Yeah, it's burning, all this passion hurts me. I took action working, writing down these words. No, I'm not okay, I just wanna be something. I don't wanna be nothing, living all alone. No, I'm not alright, I'm just barely getting by. But I'll tell you I'm just fine, so you leave me alone. They say I'm way too obsessed and I've got nothing left, and I'm not quite there yet, but those words they'll regret, cause I've got something left and I'm not giving in. I will not let them win, I won't stop till the end, no.